Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 4 bab yang terupdate, yaitu bab 4302 sampai bab 4305. Oke, kita langsung aja. Bab 4302. Dalam pandangan Ye Chen, syarat pertama bagi sebuah keluarga untuk makmur dan sejahtera harus kesatuan internal. Keuntungan terbesar dari persatuan adalah dapat menghindari gesekan internal semaksimal mungkin dan menggunakan semua energi keluarga untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat. Dalam hal ini, meskipun keluarga ini adalah petani miskin yang menghadapi kerugian dan kembali ke langit, keluarga ini pasti akan mempertahankan tren naik. Namun, jika terjadi perpecahan dan konfrontasi dalam keluarga, sebagian besar energi akan terkuras dalam perjuangan internal. Dengan cara ini, keluarga ini tidak hanya tidak memiliki cukup energi untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat, tetapi juga jatuh ke dalam rawa regresi karena gesekan internal yang konstan. Jika telah dikonsumsi dalam jumlah besar secara internal, bahkan jika itu adalah properti triliunan dolar, akan ada hari di mana ia akan habis. Karena itu, Ye Chen mengingatkan Fei Kexin bahwa dia harus mengawasi keluarga Fei dan memastikan mereka bisa mengikutinya. Fei Kexin secara alami mengerti apa yang dimaksud Ye Chen dan mengangguk berulang kali. Tuan Ye, yakinlah saya pasti akan lebih memperhatikan. Fei Kexin tampak gelisah. Ye Chen memberinya pandangan yang menyemangati dan berkata dengan serius, "Setelah Anda menangani urusan Fei Haoyang, keluarga Fei pasti akan jatuh ke titik terendah yang belum pernah terjadi sebelumnya karena insiden ini. Tapi saya percaya bahwa kemampuanmu pasti akan lebih mampu memimpin keluarga Fei keluar dari keterpurukan." Fei Kexin berkata dengan penuh terima kasih. "Terima kasih Tuan Ye atas dorongan Anda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membuat keluarga Fei melewati kemerosotan sesegera mungkin." Saat dia mengatakan itu, dia berhenti sejenak dan menatap Ye Chen dengan mata panas dan berkata, "Jika Tuan Ye memiliki persyaratan untuk keluarga Fei di masa depan, jangan ragu untuk bertanya dan keluarga Fei tidak akan berani menolak." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Jika Anda membutuhkannya, saya tidak akan sopan kepada Anda." Lagi pula, dia memandang Yuan Jiku di samping lelaki tua itu dan berkata, "Kamu adalah yang terkuat di antara ahli seni bela diri dari keluarga Fei, dan kamu akan melindungi keselamatan Nona Fei mulai sekarang." Yuan Jiku berkata dengan tergesa-gesa dan penuh hormat, "Tuan Ye, aku seharusnya kembali ke pintu divisi untuk menyerahkan hidupku. Di masa depan, keselamatan keluarga Fei akan dijaga oleh adik lelakiku Zhang Xuan." Ye Chen mengurutkan kening dan berkata, "Zhang Xuan, mungkinkah itu prajurit bintang 5? Yuan Jiku buru-buru bertanya, "Apakah Tuan Ye sudah bertemu dengan saudara muda Zhuang?" Ye Chen mencibir, "Jika tidak ada jalan lain, dia masih harus berlutut di restoran." Setelah itu, dia memandang Fei Xiaobin dan berkata dengan dingin, "Pergi dan panggil Zhang Xuan." Fei Xiaobin tidak berani membangkang dan buru-buru berkata, "Tuan Ye, tunggu sebentar, saya akan menelponnya sekarang." Segera, Fei Xiaobin berjalan dengan Zhang Xuan yang kakinya terus-menerus berayun. Pada saat ini, Zhang Xuan sudah memiliki noda putih besar di antara kaki dan selangkangannya, disertai dengan bau busuk, dan orang dapat menebak sekilas bahwa dia adalah urinoir yang terbentuk setelah buang air kecil di celananya. Begitu Zhang Xuan melihat Ye Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk berlutut di tanah, tersedak dan berkata, "Tuan Ye, saya telah mendengarkan perintah Anda untuk berlutut di restoran, dan saya belum bangun untuk sementara. Silakan lihat berikutnya demi kesetiaan. Pulihkan basis kultivasi di bawah ini." Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan tangis. Puluhan tahun kultivasi telah lenyap dalam sekejap bagi Zhang Xuan. Pukulan ini adalah bencana. Karena itu, selama dia dapat menukar basis kultivasinya, dia rela membiarkannya melakukan apa saja. Yuan Jiku tidak berpikir bahwa saudara juniornya dan juniornya yang bersemangat baru saja jatuh ke dalam keadaan ini setelah tidak bertemu dengannya selama setengah bulan.
Kita lanjut lagi ke bab 4303. Dia segera terkejut menemukan bahwa Zhang Chuan tidak memiliki jejak kultivasi saat ini, dan dia tampak seperti orang biasa, yang membuatnya terkejut dan berkata, "Saudara muda Zhang, ada apa denganmu?" Semua perhatian Zhang Chuan tertuju kepada Ye Chen, dan tiba-tiba dia mendengarkan Yuan Jiku berbicara. Dan kemudian dia menyadari bahwa kakak laki-lakinya telah kembali. Jadi dia langsung menangis seperti anak yang dianiaya melihat orang tuanya. Kakak Yuan, Anda akhirnya kembali, kakak senior Yuan." Yuan Jiku buru-buru melangkah maju dan sambil mendukungnya, dia berkata dengan sedih, "Saudara muda Zhang, mengapa basis kultivasimu hilang?" Yang Chuan berkata dengan penyesalan, "Kakak laki-laki tidak tahu apa-apa. Hari ini di siang hari, Tuan Ye datang ke mansion untuk jamuan makan. Saya tidak punya mata dan tidak tahu Gunung Tai. Jadi saya rancang di depan Tuan. Kamu dan Tuan Ye menghapus kultivasi saya dan membiarkan saya berlutut di restoran sampai sekarang." Setelah itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Tuan Ye mengatakan bahwa seseorang akan datang dan mengajari saya tentang pelajaran untuknya. Seharusnya Anda, saudara." Yuan Jiku terkejut. Dia tahu bahwa Ye Chen sangat kuat sehingga tidak dapat diprediksi. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan menghapus semua kultivasi Zhang Chuan. Apa yang membuatnya semakin sulit dipercaya adalah bahwa meskipun Zhang Chuan tidak memiliki kultivasi, meridiannya masih utuh dan tidak menunjukkan tanda-tanda rusak atau dihapuskan, yang berarti bahwa kultivasi Zhang Chuan tidak dihancurkan oleh kekerasan. Ini saja membuat ekspresi Yuan Jiku tercengang. Menghancurkan kultivasi seseorang dengan kekerasan sebenarnya tidak sulit. Selama dia bukan lawanmu, kamu dapat menjatuhkannya sambil menghancurkan semua meridiannya dengan kasar. Dia sama saja dengan mematahkan tendon dan paha belakang seseorang yang sederhana dan kasar. Namun, pendekatan Ye Chen bahkan lebih aneh. Meridian masih utuh, tetapi basis budaya benar-benar dihapuskan. Ini membuat Yuan Jiku berperasaan bahwa Ye Chen telah menggunakan semacam kekuatan untuk sepenuhnya menyegel basis budaya Zhang Chuan. Jika Ye Chen benar-benar memiliki kekuatan seperti ini, maka dia dan para pejuang di dunia tidak lagi berada di level yang sama. Memikirkan hal ini, dia sangat terkejut. Pada saat yang sama, dia juga secara tidak sadar ingin bersyarat untuk saudara juniornya yang malang. Namun, ketika dia memikirkan apa yang baru saja dikatakan Zhang Chuan, dia segera menyadari bahwa karena Ye Chen meminta dirinya untuk mengajari saudara muda Zhang Chuan pelajaran untuknya, dia tidak bisa langsung memohon kepada Ye Chen. Jadi, dia menatap Zhang Chuan, menampar wajahnya dan berteriak dengan marah, "Zhang Chuan, kamu sangat berani. Kamu bahkan berani menyinggung Tuan Ye. Tidakkah kamu tahu berapa beratmu?" Zhang Chuan tercengang oleh tamparan saudaranya, tetapi dia juga dengan cepat mengerti bahwa dia telah membujuk Ye Chen dan tidak mungkin untuk keluar dengan selamat, dan sekarang dia hanya bisa melakukannya dengan sesegera mungkin untuk membuat Ye Chen puas. Dan kakak laki-laki itu menampar dirinya sendiri untuk memberi penjelasan kepada Ye Chen. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata dengan penyesalan, "Kakak senior, saya tahu saya salah. Saya menyinggung Tuan Ye dengan mata buta. Tolong hukum saya." Yuan Jiku menamparnya lagi dan berkata dengan dingin, "Tentu saja aku akan menghukummu. Jika tidak, dengan peranmu, apakah kamu masih ingin Tuan Ye melakukannya sendiri?" Setelah berbicara, Zikong memeluk Ye Chen dengan tenang dan melihat ekspresi Ye Chen dingin dan tidak bergerak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Berbegat ke depan, menendang Zhang Chuan ke tanah dan mengutuk dengan marah, "Hari ini saya akan melakukannya, memberimu pelajaran untuk Tuan Ye, dasar bajingan buta." Setelah mengatakan itu, dia meraih Zhang Chuan dan menampar wajah Zhang Chuan satu demi satu untuk beberapa saat. Zhang Chuan yang ditampar dengan tepuk tangan terus-menerus memar dan memar. Zhang Chuan ditampar wajahnya satu demi satu. Dia tidak berani marah, tetapi malah tersedak dengan kerendahan hati. "Kakak senior benar, ada ribuan kesalahan. Ini semua salahku. Ini bajinganku. Ini aku."
Ye Chen tidak bisa melihat kepahitan kedua orang ini, jadi dia berkata dengan dingin, "Oke, kalian saudara dan saudari, jangan bertingkah di depanku. Kamu Yuan Jiku, seorang prajurit bintang 7 yang bermartabat, menampar begitu banyak tamparan di wajah orang lumpuh, bahkan Anda bakal memiliki satu berlutut berturut-turut, bahkan tidak ada satu gigi pun yang dicabut. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Ye Chen bodoh dan mempermainkan saya di sini?" Kita lanjut lagi ke bab 4304. Pertanyaan Ye Chen membuat Yuan Jiku panik. Ia tidak bisa menyembunyikan kegugupannya dan berkata, "Tuan Ye, jangan marah. Jika Anda merasa tidak nyaman, copot beberapa giginya sekarang. Jika itu tidak berhasil, aku akan mematahkan kaki anjingnya. Singkatnya, aku pasti akan memuaskanmu." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, "Tidak perlu. Dia baru saja menabrakku di siang hari. Aku memintanya untuk berlutut di restoran sampai sekarang. Jadi dia pasti sudah tahu." Begitu Zhang Chuan mendengar ini, dia berlutut ke tanah dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, saya benar-benar tahu saya salah. Tolong angkat tangan Anda." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak bisa lagi mengajar kesalahanmu." Setelah mendengarkan ini, Zhang Chuan seluruh orang tiba-tiba menjadi sangat bersemangat dan dia dengan cepat berlutut di tanah dan terus bersujud, berteriak keras, "Terima kasih Tuan Ye, atas kemurahan hati Anda, terima kasih." Ye Chen berkata dengan ringan, "Anda tidak perlu terlalu cemas untuk berterima kasih kepada saya. Saya benar-benar tidak akan menahan Anda. Tapi saya tidak akan membantu Anda memulihkan kultivasi Anda, karena inilah yang harus Anda bayar untuk kesalahan kamu buat." Ekspresi gembira Zhang Chuan tiba-tiba menjadi pucat. Dia memohon dengan sedikit air mata, "Tuan Ye, saya telah berlatih seni bela diri dari sejak saya masih kecil. Saya tanpa kultivasi, saya mungkin juga akan mati." Yuan Jiku yang berada di sampingnya juga dengan cepat membungkuk dan berkata, "Tuan Ye, meskipun saudara muda Zhang memiliki kepribadian yang panas, dia memang orang yang setia dan tidak mudah baginya untuk berkultivasi dengan keras selama bertahun-tahun. Saya harap Anda dapat berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Beri dia kesempatan untuk membuat perubahan." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Jika itu tidak mudah untuk semua orang. Apakah Anda berpikir hidup Fei Hao yang begitu mudah? Bukankah dia memakannya sedikit demi sedikit selama lebih dari 20 tahun? Alasan untuk memaafkannya." Yuan Jiku langsung terdiam. Zhang Chuan hampir pingsan baginya. Jika kultivasinya tidak dapat dipulihkan, hidupnya pada dasarnya akan sia-sia. Namun, Yuan Jiku tidak lagi berani menengahi Ye Chen atas namanya. Bagaimanapun, Yuan Jiku sendiri tidak memiliki persahabatan dengan Ye Chen, dan kata-katanya tidak berarti di depan Ye Chen. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba teringat sesuatu, memandang Yuan Jiku dan bertanya, "Ada seorang pria bernama Lau sebelumnya, yang seharusnya dari muridmu juga kan?" Yuan Jiku segera terkejut dan berkata, "Apakah itu Lau Zhencheng, junior saya? Dia menghilang di Jining sebelumnya. Apakah dia ada di tanganmu, Tuan Ye?" Ekspresi Fei Kexin di samping tidak berubah, karena dia sudah menduga bahwa Lau Zhencheng pasti ada di tangan Ye Chen. Dan alasan mengapa dia tidak menyebutkan ini kepada Ye Chen adalah karena dia tidak dapat menemukan kesempatan yang cocok untuk berbicara. Pada saat ini, Ye Chen berkata dengan tenang, "Dia memang ada di tanganku. Jika aku ingat dengan benar, kekuatannya tampaknya sedikit lebih buruk daripada milikmu, tetapi sedikit lebih kuat dari Zhang Chuan ini." Yuan Jiku mengangguk kaget dan berkata, "Itu benar. Saudara muda Lau telah menembus seniman bela diri bintang 6. Awalnya, dia akan menggantikan saya dan terus melayani keluarga Fei. Saya tidak tahu bagaimana dia menyinggung Tuan Ye." Ye Chen tersenyum sedikit. "Itu tidak bermaksud menyinggung saya. Hanya saya, Nona Fei memeras otaknya untuk menyelidiki saya di Jinling. Saya melihat bahwa pengawal itu sekitarnya menghalangi,
jika saya memintanya untuk tinggal di rumah saya, pertemakan anjing selama beberapa hari. Ekspresi Yuan Jiku sangat sedih saat ini, meskipun ada banyak murid divisinya. Hanya ada beberapa master yang benar-benar dapat menunjukkan tangan mereka. Oke, kita lanjut lagi ke bab 4305. Satu dia, satu Lao Zhecheng dan satu Zhang Chuan, hampir setengah dari penguasa divisi dan bahkan lebih dari setengahnya. Namun, untuk sebagian besar negara, hanya 2 orang yang rusak di tangan Ye Chen dan juga sangat melemahkan kekuatan divisi secara keseluruhan. Memikirkan hal ini, Yuan Jiku hanya bisa menggigit peluru dan berkata, "Tuan Ye, 2 saudara lelaki junior saya adalah andalan divisi. Tolong jangan lupakan penjahatnya. Biarkan mereka pergi. Di masa depan, jika Tuan Ye mempunyai perintah, kami akan menurutinya." Ye Chen mengabaikan pernyataan Yuan Jiku dengan acuh tak acuh, melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak. Jika kamu benar-benar ingin aku melepaskan mereka, ini bukan tidak mungkin, tetapi kamu harus menerima syaratku." Begitu Yuan Jiku mendengar tentang ini, dia segera berkata, "Tuan Ye, tolong beritahu saya, tidak peduli apa kondisinya, kami akan mencoba untuk yang terbaik untuk menghormati mereka." Ye Chen berkata dengan ringan, "Ini juga sederhana, biarkan mereka berdua melayani istana Wanlong selama 3 tahun, dan setelah 3 tahun, saya akan memberi mereka kembali kebebasan mereka." Ketika Zhang Chuan yang berlutut di tanah mendengar ini, dia segera berkata tanpa ragu-ragu, saya bersedia. Selama Tuan Ye dapat memulihkan kultivasi saya bersedia melayani istana Wanlong selama 3 tahun, bertahun-tahun." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Karena itu masalahnya, saya akan memberi Anda 1 malam untuk membersihkan dan membiarkan Wan Pujun mengatur agar Anda pergi ke Surya besok." Zhuang Chen buru-buru bertanya, "Tuan Ye, apa basis kultivasi Anda? Apakah Anda ingin membantunya pulih lebih dahulu atau menunggu dia bekerja untuk istana Wanlong selama 3 tahun sebelum pulih?" Ye Chen tidak bisa tidak bertanya, "Jika Anda tidak memiliki basis kultivasi, mengapa Anda bekerja untuk istana Wanlong?" Zhang Chuan segera memahami arti kata-kata Ye Chen dan dengan cepat bersudut, "Terima kasih Tuan Ye, terima kasih Tuan Ye. Yakinlah, Tuan Ye, saya akan melakukan yang terbaik untuk melayani istana Wanlong dan tidak pernah mengecewakan Tuan Ye dan harapan Tuan Ye." Ye Chen mengangguk dan mengulurkan tangannya dan melambaikan sedikit padanya dan berkata, "Ingat, saya dapat memulihkan tingkat kultivasi Anda hari ini, dan jika Anda melakukan kejahatan lain kepada saya di masa depan, saya masih dapat menghancurkan tingkat kultivasi Anda lagi. Lain kali, aku tidak akan memberi kesempatanmu lagi." Zhang Chuan berkata tanpa ragu, "Tuan Ye, yakinlah, saya tidak akan berani melakukannya lagi di lain kali." Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba terpana, lalu melihat tangannya, memejamkan matanya sejenak dan berkata, kultivasi saya telah pulih." "Apa? Hanya kenapa tiba-tiba pulih?" Setelah itu, dia menatap Ye Chen dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Terima kasih Tuan Ye, terima kasih Tuan Ye." Yuan Jiku terkejut ketika dia mendengarnya, dan setelah melihat lebih dekat, dia menemukan jejak kultivasi pada Zhuang Chuan. Pada saat ini, sudah ada gelombang badai di hatinya. Ye Chen tidak menyentuh Zhang Chuan sekarang. Dia hanya melambaikan tangannya, dan kultivasi Zhang Chuan telah dipulihkan secepat ini. Kekuatan macam apa ini? Bisakah kami mencapai tingkat kecanggihan seperti itu? Ye Chen juga terlalu malas untuk menyembunyikan kekuatannya di depan keluarga Fei dan kakak laki-laki Yuan Jiku. Jadi, dia berkata dengan penuh, "Setelah saya kembali ke Jinling, saya akan memulihkan kesadaran dan kultivasi Lao Zhecheng dan membiarkannya pergi ke Surya, ke istana Wanlong. Pendaftaran setelah periode 3 tahun berakhir, istana Wanlong akan membiarkan mereka pergi. Tetapi, jika mereka berdua berniat melarikan diri selama 3 tahun ini, saya pasti akan membunuh mereka." Zhang Chuan mengangguk dan berjanji, dan bahkan Yuan Jiku yang berada di sampingnya terus meyakinkan, "Tuan Ye, yakinlah, mereka berdua akan berusaha sekuat tenaga untuk melayani istana Wanlong dan tidak akan pernah melarikan diri di tengah jalan."
Ye Chen sedikit mengangguk dan kemudian berkata, ada satu hal lagi. Mulai sekarang, apakah itu keluarga Fei atau master seni bela diri yang terkait dengan keluarga Fei, tidak ada perintah dari saya untuk tidak pernah memasuki Hogshead tanpa izin. Jika tidak, apapun terjadi, saya tidak akan sopan kepada siapapun. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaian kurang bagus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.